Oke, saya ucapkan selamat malam semuanya. Sambil menunggu yang lain, mari kita awali kelas kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oh ya, silakan Pak Gredi coba. Yang lain bagaimana? Suara saya apa terdengar? Pak Fremi dan Pak Arisman. Tes cek 1 2 3. Oke, sudah ya. Oke, baik. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami dapat bertemu kembali melalui kelas virtual. Kami ingin membahas dan juga mempelajari akan kitab Matius. Kiranya Tuhan pimpin dalam pembahasan kami. Roh Kudus mungkin menerangi kabudi pikiran dan hati kami ya Tuhan. Sertai juga dan teman-teman kami yang sempat join, kiranya Engkau juga pimpin sehingga kami dapat belajar bersama-sama akan firman-Mu, memperlengkapi diri kami, juga dapat menggali keluar akan kebenaran rohani yang ada di dalam firman-Mu. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tamu kami, berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi kita akan memulai kelas kedua ya malam hari ini. Ini pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama kita sudah bahas tentang pendahuluan daripada kitab Matius. Selamat malam Pak Danias Baru, selamat bergabung kembali. Bagi Anda yang baru bergabung, ini adalah silabusnya. Ini sudah bisa di-download di pertemuan pertama ya. Saya sudah sematkan di situ. Jadi ada tugas baca, kemudian ada tugas papernya di situ. Nah, kemudian jadwal pengumpulan ya juga sudah ada di sini. Tugas baca itu berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan komentari Injil Matius. Tugas paper S1 itu tentang kerajaan ya, terminologi kerajaan Allah dan kerajaan surga ya. Itu S2 ya. S1 teologi Injil Matius. Jadi yang ikut kelas ambil kredit bisa menyempitkan teologi dalam Injil Matius. Misalkan Anda bisa berfokus di soteriologinya, keselamatannya, atau di Alkitabnya, atau di gerejanya, atau di akhir zamannya, boleh. Oke, dan seperti biasa kita akan ada mid test dan final test. Kemudian di bawah daripada silabus ini itu ada outline ya. Nah, ini ada outline. Nah, ini akan menjadi panduan kita selama belajar satu semester dalam kelas Matius. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang pendahuluan. Ya, kita percaya dari bukti internal dengan bobot yang lebih besar ketimbang bukti eksternal bahwa Rasul Matius adalah penulisnya. Jadi ini tentu mungkin bertentangan dengan banyak pandangan dari para teolog liberal yang percaya ada orang lain ahli Taurat di abad kedua yang mencatut nama Matius, kemudian mengambil, dia mengkompal dari Injil Markus, kemudian dari berbagai macam sumber-sumber lainnya, kemudian akhirnya dinamakanlah Injil Matius. Nah, kita menolak itu. Kalau seseorang ingin memalsukan sebuah surat, atau kita ambil contoh misalkan seseorang ingin memalsukan pecahan mata uang. Pecahan mata uang di kita di Indonesia, tentu pemalsu yang pintar dia akan memecahkan nilai mata uang yang umum.
misalkan 50.000 atau 100.000, 20.000, nah itu yang sudah umum. Tapi kalau misalkan ya pemalsu dia membuat nilai nominal sendiri, tiba-tiba ada keluar beredar uang kertas 35.000, satu lembar tulisannya 35.000, kita tahu ini jelas-jelas palsu. Ya sama halnya dengan kepolisian Injil Matius. Kalau itu bukan ditulis oleh Matius, oleh seorang anonimus, ya, seorang yang tidak dikenal yang ingin mencatut, memalsukan, kemudian menyusupkan kitab buatannya itu ke dalam gereja, maka seharusnya ia akan memilih nama rasul yang lebih terkenal, misalkan Petrus kah, Paulus kah, Yohanes kah. Matius tidak terlalu terkenal. Namun justru kita melihat ketika ia memilih nama Injil menurut Matius, nah ini menunjukkan ya, tampaknya ini benar-benar Matius, ya, bukan seorang plagiator yang membuat untuk menyusupkan masuk, karena kalau harusnya seorang plagiator dia akan ambil nama rasul yang populer. Kemudian secara tradisi Yahudi juga mereka menerima Rasul Matius sebagai penulisnya, dan selama itu tidak bertentangan dengan isi Alkitab itu sendiri, kita tidak menolaknya. Dan kita juga melihat kemarin dari bukti internal bagaimana Matius sebagai seorang pemungut pajak, di situ Roh Kudus memakai kepribadiannya, memakai vocabulary-nya, dengan pengetahuannya, terminologi-terminologi yang dia miliki tentang nama-nama uang yang khusus, ya, untuk upeti, kemudian penyebutan nama uang yang berbeda daripada umumnya denarion, dia sebut nomisma. Ini menunjukkan bahwa penulis adalah seorang yang sangat fasih dan terbiasa dengan berkaitan dengan dunia keuangan, ya. Jadi sekali lagi menunjukkan, menguatkan Rasul Matius sebagai penulisnya. Oke. Untuk Pak Danias Barus, ini rencana pembelajaran kita. Sebentar saya akan sematkan. Nah, ini rencana pembelajaran kita, Pak Danias. Kita sudah mulai di tanggal 23 kemarin, baru sampai pendahuluan, Matius 1 belum. Target kita malam hari ini adalah Matius 1, 2, 3, 4, ya, jadi 4 pasal. Nah, kita usahakan, ya, kita lihat seberapa kita dapat pada malam hari ini. Oke, kemudian mid test kita akan jatuh di tanggal 20 Maret, final test di 22 Mei. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke materi kita. Nah, di outline jadi sambil kita melihat isi kitab Matius, kalau nanti Bapak-Bapak anggap ada sesuatu yang penting untuk dicatat atau dituliskan atau yang ingin disorot atau dibahas, silakan dicatat, tulis. Kalau misalkan terlewat oleh saya, silakan bisa ditanyakan, ya, langsung. Kemudian kita akan bahas itu. Oke, jadi keseluruhan tema daripada Injil Matius adalah Yesus sebagai raja. Jadi Yesus sebagai raja. Matius 21. Lihat ayat yang kelima, rajamu datang. Jadi
Matius ingin menggambarkan Yesus sebagai raja. Nah, sementara Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. Kemudian Injil Yohanes menggambarkan Yesus menitikberatkan kepada keilahiannya, bahwa dia adalah Allah. Sehingga kita mulai dalam Matius pasal 1. Dari keempat Injil, kita hanya menemukan dua Injil yang memiliki genealogi atau silsilah, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Kita tidak temukan silsilah Yesus Kristus dalam Injil Markus dan Injil Yohanes. Mengapa? Karena penekanannya pada Injil Matius, Yesus adalah raja. Raja perlu silsilah untuk memberitahu pada kita, tiba-tiba kok jadi raja, silsilahnya dari mana. Kemudian Lukas yang menekankan Yesus sebagai anak manusia, yang mempresentasikan Yesus sebagai anak manusia, juga memberikan silsilah Yesus Kristus kepada kita, karena namanya manusia ya sudah sewajarnya punya silsilah. Bapaknya siapa, kakeknya siapa, kemudian dari mana dia berasal. Nah, Injil Markus dan Yohanes, Markus menekanannya Yesus sebagai hamba Allah. Ya, bagi seorang hamba tidak penting silsilah. Kita tidak tanya kepada misalkan karyawan atau pembantu silsilah, tidak penting. Ya. Kemudian Allah, penekanan dalam Injil Yohanes, tidak perlu silsilah. Ya. Tidak ada silsilah Allah. Sehingga kita dapatkan ya, atas tuntunan daripada Roh Kudus, ya, inspirasi daripada Roh Kudus, masing-masing dari 4 Injil memiliki keunikan, kekhasannya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke silsilah daripada Yesus Kristus, Matius pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-17. Kalau di dalam outline kita, itu di bagian pertama kita akan melihat inkarnasi dan persiapan Sang Raja, dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Pertama kita akan lihat inkarnasi Sang Raja, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 23. Kemudian 1 kita lihat silsilah Sang Raja, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 ayat 17. Ya. Nah, silsilah ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing per 14 kalau kita baca di dalam ayat yang 17-nya. Jadi seluruhnya, ya saya buka Alkitab ya. Jadi Bapak ingin Anda buka Alkitab sendiri atau saya bukakan Alkitab? Mau saya buka Alkitab bisa. Nah, 1 sampai yang 17 ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel ke Babel sampai Kristus. Jadi dibagi jadi 14, 14, 14. Nah, mengapa dibagi jadi 14, 14, 14? Sebenarnya ada lebih, ya. Tapi ada beberapa nama yang dipangkas, ya, dihilangkan. Tampaknya Matius sengaja atas pimpinan Roh Kudus sengaja untuk membuatnya jadi sistematis ya, 14. Nah, sehingga ada juga yang berusaha untuk mengapa 14 ya? Ada yang berusaha untuk menghubungkan ya. Kenapa 14? Ya. Mana dia? Jadi penekanan Matius di sini, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Jadi kenapa Daud disebutkan pertama kali? Karena ingat penekanan Matius adalah Yesus sebagai raja, ya, sebagai raja orang Yahudi. Nah, sebagai raja orang Yahudi, maka dia harus berasal dari keturunan Daud. Karena itu penitikberatan Matius adalah kepada anak Daud ya terlebih dahulu.
Nah, karena penitik beratannya pada Daud. Daud itu kalau dalam bahasa Ibrani David, ya David. Ini konsonannya, ya. David. Ini kalau Ibrani kita baca dari kanan ke kiri, ya. D, bahasa Indonesia D. Ini wow, V atau D. Nah, ini adalah abjad dalam bahasa Ibrani. Ini abjad yang urutan keempat, vav ini yang keenam, D yang keempat. Sehingga ada yang berusaha juga untuk mencocokkannya, ya. Mencocokkannya jadi kayak ya ada yang berusaha untuk cocok-cocokkan. Wah, ini dibagi 14 14 14 karena sesuai namanya Daud, ya, David. 464 kalau ditambah kan jadi 14. Di 2 kali 7, ya. 2 kali kesempurnaan. Nah, David. Ada juga yang menghubungkan ke situ, ya. Tapi untuk alasan pastinya kita tidak tahu, ya. Kemudian kita juga lihat ya sebenarnya ada beberapa nama yang dihilangkan, ya, yang dipangkas oleh Matius. Kita ambil contoh misalkan dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Dalam pasal 1 ayat yang ke-8 nah di sini dibilang Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Nah, antara Yoram dan Uzia, coba kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 8. Dua raja-raja antara Yoram dan Uzia, ya. Itu ada 3 nama yang dihilangkan. Lihat Dua Raja-Raja pasal 8. Ini 8 ayat 24. Nah, Yoram dan Uzia. Kalau kita baca, kalau Anda lihat di dalam Matius pasal 1-nya, Matius pasal 1-nya itu ayat yang ke-8, setelah Yoram, langsung dikatakan Yoram memperanakan Uzia, ya. Yoram memperanakan Uzia. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 8, kemudian Yoram 24 ya, mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi anaknya Yoram adalah Ahazia. Nah, kemudian Ahazia di situ, ya. Kita lihat lagi, ya. Nah, anaknya Ahazia siapa? Coba kita lihat lagi, ya. Dalam 1 Tawarik pasal 3. 1 Tawarik pasal 3. Ayat yang ke-11. Anak orang ini ialah Yoram, ini Yoram, Yosafat. Ya. Jadi anaknya Yosafat, Yoram, kalau dalam Matius itu sudah benar, ya, Yosafat memperanakan Yoram.
tinggal Yoram langsung ke Uzia. Karena sebenarnya setelah Yoram itu ada Ahazia. Ya. Jadi Yoram punya anak Ahazia, anaknya Ahazia namanya Yoas. Kemudian setelah Yoas itu ada Amazia. Baru setelah Amazia ada Azaria. Azaria ini adalah nama lain dari Uzia. Jadi ada 3 nama yang dilewati. Azia, Yoas, dan Amazia. Nah, Azaria adalah Uzia, nama lainnya. Coba kita lihat lagi. 2 Tawarik, 22 ayat 1. 22 ayat 1. Ya. Ya udah Azia ya. Yoram punya anak Azia. Kemudian ayat yang setelah Azia, Yoas. Ya. Yoas yang menggantikan itu. Ya. Azia. Setelah itu ada Amazia. Dalam 2 Tawarik 24 ayat 27. Nah, ini Yoas ya. Yoas bikin orang-orang melakukan penghukuman kepada Yoas yang menggantikan Yoas. Kemudian ada Amazia. Nah, setelah Amazia kita lihat lagi. Nih. Nah, setelah Amazia itu baru Uzia. Ya, segenap bangsa Yehuda di dalam 2 Tarik 26 mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Jadi Uzia itu punya nama lain Azaria. Jadi kita lihat dalam pasal 1 ayat 8 itu ada 3 nama yang dipangkas ya. Di kalau dalam Matius Yoram langsung di situ ada Uzia atau Azaria nama lainnya. Nah, sementara kita lihat ada menurut keterangan dari 2 Raja dan Tawarik. Ada 3 nama ya, Yoram. Kemudian ada Azia, ada Yoas, ada Amazia, baru ada Uzia ya, atau Azaria. Kalau saya terlalu cepat, silakan info ya, nanti saya bisa ulangi. Meskipun ini saya rekam sih, nanti misalnya itu juga bisa diputar ulang. Nanti saya akan masukkan ke YouTube BBC Gramata. Nah, 3 nama ini yang dipangkas. Jadi, apakah berarti Matius salah ya ketika mencatatkannya? Katanya Alkitab tidak ada salah. Nah, saya katakan Alkitab Matius tidak salah ya. Karena kata memperanakan jadi kata memperanakan itu itu memiliki arti yang luas ya. Jadi memperanakan tidak hanya mengacu kepada anak kandung,
tetapi juga mengacu kepada keturunan-keturunan selanjutnya, memperanakan cucu, ya, cicit. Contoh misalkan. Nah, ini kata memperanakan. Pak Arifin, saya mute bentar ya. Saya tunjukkan Bible Hub-nya dulu. Ya, memperanakan. Egenesen, beget. To beget, to give birth, to bring forth, to produce. Apa ini? Goyang-goyang. Properly beget, procreate a descendants, produce offspring, be born, begotten. Jadi dari genao. Jadi genao dalam konteks Matius pasal 1 di sini memperanakan dalam arti luas, ya. Jadi tidak hanya mengacu kepada keturunannya anaknya secara langsung, tapi juga mengacu pada keturunannya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Oke, jadi lihat bagaimana 3 ini dipangkas untuk membuat jadi 14, ya. 3 rangka 14. 14 dari Abraham sampai ke Daud, 14 dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Jadi Matius tampaknya terbiasa dengan segala sesuatu yang sifatnya sistematis. Kemudian kita juga lihat lagi dalam genealogi Yesus Kristus di sini kita menemukan ada 4 nama wanita yang juga menarik, karena biasanya dalam silsilah orang Yahudi nama wanita tidak dimasukkan. Tapi 4 nama wanita di sini dimasukkan, mulai dari kita lihat ada yang ketiga, ya. Balik lagi ke Alkitab saja. Kita dapatkan di sini ada Tamar, 1, kemudian Rahab, 2, kemudian Ruth, 3, dan istri Uria, 4, ya. Sheba, ya, tidak disebutkan namanya. Jadi ada 4 nama wanita dimasukkan. Tamar, ini bukanlah wanita Yahudi. Maaf, ya. Rahab, ya, Rahab yang bukan wanita Yahudi. Ini yang menyembunyikan. Tampaknya salah satu dari 2 pengintai yang disembunyikan oleh Rahab itu adalah Salmon, ya. Mungkin Salmon cinta lokasi waktu itu dengan Rahab. Akhirnya menikahi Rahab. Rahab menjadi seorang proselit Yahudi dan melahirkan Boas. Sehingga kita juga tidak melihat ada Boas tampaknya keberatan menikahi Ruth, juga seorang wanita Moab,
Kenapa? Karena mamanya juga ya, bukan seorang wanita Yahudi. Ya. Jadi dia peranakan, ya. Salmonnya orang Yahudi, mamanya bukan. Di Boas juga tidak masalah dia mengambil Rut karena mamanya juga bukan orang Yahudi. Oke, kita dapatkan ada Tamar, ada Rahab, Rut, kemudian ada ya, istri Uria, itu Batsheba. Dia ada 4 nama wanita yang masuk di dalam silsilah atau genealogi Tuhan Yesus. 4 nama wanita. Ada siapa tadi? Tamar, kemudian ada Rahab, Ruth, nah ini ada Batsheba, ya. Istri Uria, Batsheba. Dan kita lihat bagaimana wanita-wanita ini masuk menjadi ibu yang kelak akan menurunkan Mesias, ya, dengan cara yang tidak biasa. Oke. Nah, ingat pada waktu itu semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa dan juga kepada ular, kelak keturunan daripada wanita ini akan ya menginjak kepala ular dan ular akan mematuk tumitnya. Sehingga Hawa percaya bahwa dari keturunannya lah itu Mesias yang adalah Allah sendiri yang akan menghancurkan ular si iblis. Jadi Hawa bahkan berpikir pada waktu dia melahirkan Kain itu adalah mungkin Mesias atau ya, janji yang Tuhan berikan yang akan menginjak kepala si ular. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Yehova. Oke, kita cek ya. Bandingkan dengan yang di cek di Bible Hub. Oke, yang 4 ayat 1. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, kalau bahasa Indonesia bilang ada, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Yehova. Tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya, Saniti is at Yehova. Aku telah memperoleh seorang pria dari, aku telah memperoleh dari seorang pria Yehova. Ini harusnya bacanya Yehova bukan Yahweh, Yehova. Harusnya Yehova bukan Yahweh. Jadi Hawa bahkan mempercayai Kain itu adalah Yehova, Tuhan sendiri. Mesias yang dijanjikan yang akan menghancurkan
kepala daripada si ular. Namun ternyata Allah nampaknya tidak langsung kirimkan Mesias pada waktu itu juga. Dan ternyata Kain adalah justru menjadi seorang pembunuh pertama di dunia. Nah, sehingga ada suatu mungkin suatu tradisi oral turun-temurun yang disampaikan dari mulut ke mulut dari wanita, sehingga di mana-mana di dalam satu kebudayaan, satu suku selalu yang diidam-idamkan oleh wanita untuk dilahirkan yang pertama-tama adalah anak laki-laki. Kenapa? Karena bisa jadi ada faktor ini, tradisi oral turun-temurun, jangan-jangan yang saya lahirkan ini Mesias. Yang saya lahirkan ini Mesias. Yang saya lahirkan ini yang akan menggenapi janji Tuhan. Yang saya lahirkan ini adalah pribadi yang nanti akan menghancurkan kepala ular. Jadi ada kerinduan dari hati wanita-wanita, siapa yang terpilih akan menjadi ibu daripada Mesias. Sehingga banyak wanita juga yang berupaya untuk masuk ke dalam jalur Mesias itu. Misalkan mereka bisa nikah, mereka pilih nikah dengan misalkan orang Yahudi, pria Yahudi. Siapa tahu mereka bisa terpilih menjadi ibu yang melahirkan Mesias. Oke, kita lihat ada 4 nama wanita dalam genealogi Tuhan kita. Kemudian kita kembali ke Matius pasal 1. Nah, kemudian silakan lihat juga di dalam ayat yang ke-7 tadi ya. Abia memperanakan Asa. Satu 7. Nah, di sini LI menuliskan kata Asa. Rabia memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Oke. Cek ya. NIV. English translation apa? 1 ayat 7. Oke, Asa. Nah, saya ingin tunjukkan paralel. Matius 1 ayat 7. Matius 1 ayat 7. Nah, menarik di sini. Di Indonesia tidak kelihatan. Tapi di dalam bahasa Yunaninya ada perbedaan. Jadi di dunia manuskrip Perjanjian Baru hari ini itu ada 2 kategori kelompok manuskrip, 2 kategori besar, yaitu Textus Receptus dan Critical Text. Critical Text ini nanti ya jadi ada majority text, ada Netsel Allen text, ada Westcott dan Hort, tapi semuanya masuk ke critical text. Nah, mungkin saya kembali ke sini dulu ya. Saya akan pakai ini dulu. Ya, selamat malam Pandi, selamat ya, silakan bergabung. Jadi ini sudah ya, ini saya hapus dulu ya.
manuskrip Yunani PB. Dia dibagi jadi dua, ya, kalau besar. Sama namanya Recaptus, the receive text, Recaptus. Receive text. Kemudian ada critical text. Ini masih dalam genealogi, ya. Masih dalam genealogi silsilah Yesus Kristus. Critical text. Jadi dalamnya itu nanti ada Westcott dan Hort, ada Nestor Allen, ya. Kemudian ada majority text, ya. Jadi critical text ini namanya kritik, ya. Ini yang mengkritik, ya, Titus Recaptus. Nah, dalam kaitannya dengan yang tadi saya ajak Anda untuk lihat fokus di Matius 1:7 itu, ya. Dalam Titus Recaptus, kita kembali ke sini, ya. Krik. Oh enggak ya, krik. Ini krik. Betul. Oke, nah Anda lihat ya, Nestor Allen, Westcott Hort. Nah, ini adalah ya masuk ke critical text. Anda lihat Matius 1:7, di situ bacanya apa? Ini Asa, terus ada ini ya, V. Nah, jadi dibaca Asaf. Jadi bukan Asa, tapi Asaf. Ingat, Asaf adalah nama dari pemazmur. Ya, kalau Anda lihat Mazmur 73 itu, terjemahan baru. Oke, nah lihat Mazmur 73 ya. Mazmur Asaf. Mazmur. Jadi Asaf itu nama pemazmur. Nah, tampaknya di sini penulis CT ya yang mengcopy meskipun Matius ini salah salin dia. Ya. Jadi dia keliru antara Asa dengan Asaf. Ya. Raja Asa dengan pemazmur Asaf. Oke, balik sini. Ya. Lihat Yunaninya. Asaf. Ya. Di Nestor Allen juga Asaf. Ya. Westcott Hort juga Asaf. Asaf. Ya. Ya, Bizantin itu TR masuk ke ya, Bizantin masuk ke TR. Ya. Orthodox Church ya Asa. Scrivener TR Asa. Stephanus TR Asa. Ya. Hanya beda ini, beda V aja. Ya. Nah, Tischendorf ini critical text ya, Asaf. Nah, di sini Asa. Ya. Anda lihat bedanya di situ ya. Jadi stop sharing, kita kembali ke sini. Ini ditulis Asa. Jelek. Asa. Cara yang critical text ini ditulis Asaf. Ya, nama Asaf. Jadi keliru ini. Ya. Nah, yang membuat menariknya lagi, critical text ini menjadi manuskrip yang menjadi acuan dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang modern.
Contohnya itu misalkan ya, NIV yang terkenal itu, ya, New International Version, ya, American Standard Version, American Standard ASV, ya, apa ya. Nah, Textus Receptus ini menjadi acuan dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris, yaitu King James Version. Makanya kalau misalkan bahasa Inggris kita akan lebih condong pilih yang King James ya, ketimbang NIV atau ESV atau ESV. Karena ESV berpatokan pada critical text, termasuk LAI Indonesia termasuk ke sini, critical text. TB, LAI Indonesia, terjemahan baru itu masuk ke kelompoknya critical text. Nah, menariknya, meskipun yang menjadi patokan daripada NIV, ESV, kemudian TB, ini adalah critical text, tampaknya para penerjemah mereka tahu dalam hal ini, tahu bahwa dalam ayat ini critical text itu salah. Jadi tidak mungkin Abia memperanakan Asaf. Asaf itu pemazmur. Asa ini adalah raja. Jadi dalam ayat ini justru para penyusun NIV, ESV, termasuk TB sendiri, malah mereka yang bilang critical text ini yang benar, yang bagus, justru mereka dalam hal ini justru lebih memilih untuk mengikuti TR, gitu. Asa. Karena mereka tahu yang CT ini, Asaf ini udah pasti salah. Ya, coba saya kasih lihat lagi ya, yang ini kan yang paralel ya, yang bahasa Yunani ya. Saya kasih lihat yang bahasa Inggris ya. Nah, ini NIV ya. NIV ini ngikutin CT sebenarnya. Tapi menariknya, kalau ngikutin CT, kalau dia mau konsisten harusnya Asaf. Tapi dia pilih yang di sini, ya dia pilih ikutin TR dalam hal ini ya, Asa. Ya, Asa. Asa. Jadi Anda tangkap poin saya ya. Kalau misalkan ya para penyusun NIV, ESV, ya, TB, mereka tahu ya, dalam hal ini ya, critical text salah, yang betul adalah TR. Nah, kenapa ya mereka tidak mau tindak lanjutnya lebih jauh? Ya. Kalau dalam hal ini CT saja bisa salah, nah, ya, CT dalam hal ini saja bisa salah, bagaimana dengan yang lain-lainnya ya, terjemahan yang lain-lainnya? Terjemahan misalkan Johanin Koma 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9 yang tidak ada dihilangkan, Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 yang dihilangkan ya. Jadi ya kita lihat ketidakkonsistenan daripada tim penyusun NIV, ESV ataupun TB. Mereka tahu dalam hal ini critical text salah, ya mereka ikutin yang TR. Padahal ini adalah yang mereka bilang, yang mereka agung-agungkan, the best. Kalau ini bisa salah dalam hal ini, Asaf keliru. Ya. Asa harus jadi Asaf. Kenapa yang lainnya juga kalian tidak membuka pikiran, jangan-jangan ya itu juga salah juga. Ya. Tidak bisa dipercaya. Oke, itu. Itu soal Asa. Ya. Asaf. Kemudian kita juga lihat di sini masih dalam genealogi. Di dalam ayat yang ke-16 ya. Ayat ke-16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Nah, kita lihat
pertama poinnya di sini Yusuf tidak langsung disebutkan seperti yang di atas ya. Yusuf memperanakan Yesus, tidak dikatakan seperti itu. Tapi di sini bentuk kalimatnya berbeda. Frasenya Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus. Jadi Maria yang melahirkan Yesus. Jadi tidak seperti di atas kan sebelumnya Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yesus. Tapi tidak. Jadi ada perbedaan kalimatnya di situ. Jadi ini adalah atas tuntunan daripada Roh Kudus tentunya, inspirasi. Yakub memperanakan Yesus suami Maria, Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi kelahiran Yesus tidak ada andil daripada Yusuf, ya, tidak ada benih daripada laki-laki. Jadi Rasul Matius tidak menghubungkan Yusuf dan Yesus sebagai bapak dengan anak. Jadi frasenya berbeda dari yang biasanya. Ini untuk apa? Untuk mengindikasikan kekhususan kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi yang tanpa ada campur tangan daripada beri laki-laki. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjut. Kemudian kita juga lihat ada perbedaan antara genealogi dalam Injil Matius dengan genealogi dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Matius ayat yang 16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf. Jadi bapaknya Yusuf adalah Yakub. Ingat, Yakub adalah nama yang umum ya, Yusuf juga nama yang umum. Jadi jangan sampai terbalik dengan Yakub Yusuf di zaman Perjanjian Lama ya. Karena ya dalam Perjanjian Lama Yusuf juga jadi anaknya Yakub ya, Israel. Tapi ini udah masuk ke PB ya, udah berbeda ini ya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Jadi Yakub yang beda, Yusuf yang beda ya. Bukan Yusuf yang dijual oleh 12 oleh abang-abangnya itu, bukan ya. Oke, coba kita lihat dalam Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat 23. Nah, kita dapatkan silsilah lagi di sini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Mata, anak Lewi, anak Malki. Jadi Yusuf di sini bilang anaknya Eli ya, Yusuf. Yesus anak Yusuf, anak Eli. Nah, sementara dalam Matius dibilang Yusuf anak Yakub memperanakan Yusuf. Ini saya hapus lagi. Injil Matius. Kemudian Injil Lukas. Ini Yakub. Kemudian Yusuf. Ini Eli. Lalu Yusuf. Ya, yang mana yang benar ya? Matius yang salah salin atau Lukas yang salah salin ya? Jadi siapa bapaknya Yusuf, Yakub atau Eli? Nah, kita lihat dalam Matius penekanannya adalah silsilah Tuhan Yesus dari garisnya Yusuf. Dari garisnya Yusuf. Jadi Yesus anak Daud dari garisnya Yusuf. Yesus anak Daud dari garisnya Yusuf.
Sementara dari Injil Lukas, rekananya adalah Yesus anak Daud. Ini dari garisnya Maria. Maria juga keturunan Daud. Maria. Jadi, Eli ini adalah bapaknya Maria. Dengan demikian, Eli adalah bapak mertuanya Yusuf. Ini bapak mertuanya. Bapak mertuanya Yusuf. Jadi ya tidak salah juga kalau dikatakan ya anak Yusuf anak Eli, ya, itu bapak mertuanya. Ya, kan dihitung kalau sudah gabungan dihitung sudah menikah kan dia ya sudah dihitung keluarga ya jadi anak. Jadi Matius mencatatkan silsilah Tuhan Yesus dari garisnya anak Daud, dari garisnya Yusuf. Sementara Lukas mencatatkan silsilah Tuhan Yesus anak Daud dari garisnya Maria. Baik dari garisnya Yusuf dan garisnya Maria sama-sama turunan Daud. Ya. Ini menguatkan bahwa Matius ingin mempresentasikan Yesus dari Nazaret ini adalah keturunan Daud. Ya, jadi dia adalah raja. Bagaimana yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Coba kita buka. Ya. Jadi siapapun yang akan jadi Mesias, dia harus lahir dari jalurnya Daud. Buka dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Oke, karena di ayat yang ke-12. Jadi Tuhan bilang pada Daud, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, di sini kita harus bisa memilih, ya, membedakan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ya. Anak Daud mana yang mendirikan rumah bagi Tuhan? Salomo. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Ini mengacu kepada siapa? Bukan kepada Salomo, tapi mengacu kepada Yesus Kristus. Aku akan menjadi bapaknya yang menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan pukulan yang diberikan pada anak, yang diberikan anak-anak. Nah, ini juga ini kembali lagi kepada Salomo. Ya. Jadi bukan kepada Yesus Kristus. Ya. Terus di rotan sama Allah Bapa. Kemudian keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, melalui siapa ini? Bukan melalui Salomo, karena Salomo jatuh. Ya. Jatuh dalam dosa karena istrinya banyak, ikut menyembah dewa-dewi lain. Ya. Tapi ini mengacu kepada keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi keturunan Daud yang mana itu? Ya, keturunan Daud yaitu Yesus Kristus, ya. Yesus dari Nazaret. Sehingga Matius berkepentingan untuk menunjukkan supaya seseorang memenuhi kualifikasi kandidat sebagai Mesias. Nomor 1, dia haruslah seorang keturunan Daud. Dan oleh karena itu, Matius menunjukkannya dengan memberikan kepada kita silsilah Yesus Kristus. Dia adalah anak Daud.
anak Abraham. Dia harus orang Yahudi, ya, dan tidak bisa sembarang orang Yahudi. Dia harus keturunan Daud. Yang di luar orang Yahudi tidak mungkin bisa jadi kandidat Mesias. Yang di luar orang Yahudi juga di luar keturunan Daud juga tidak mungkin juga bisa jadi Mesias, karena dia harus dari keturunan Daud. Ya. Dan Tuhan janji kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Oke, baik, itu untuk silsilah Yesus Kristus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sampai sini ada pertanyaan? 1 jam. Oke, kita kembali ke outline. Silsilah Sang Raja. Pasal 1 ayat 1 sampai 17. Mari kita lihat yang kedua sekarang, kelahiran Sang Raja. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 1 ayat 25. Jadi Bapak, saudara-saudari, ada Ibu juga ya, Kristen. Dalam pembahasan kita, ketika Anda anggap penting ya untuk dicatat, untuk dibahas per poin-poinnya, ya, silakan Anda tulis ya, catat. Saya berharap outline ini sudah di print, ya, Anda bisa coret-coret di situ. Walaupun ada yang ketinggalan, nanti bisa tinggal diputar tontonan ulangnya. Saya ada rekam di sini, nanti saya akan masukkan ke YouTube. Ya. Oke, kita masuk ke kedua, kelahiran Sang Raja. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 1 ayat 25, kita lihat pertunangan Yusuf dan Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki yang pertama, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya ingin kita lihat ya bagian A di sini, pertunangannya pasal 1 ayat 18 sampai 19 ya. Ingat, bagi orang Yahudi, tunangan itu biasanya sudah dianggap sebagai suami istri, meskipun mereka belum melakukan hubungan suami istri, tapi statusnya sudah sama seperti suami istri. Kurang lebih mungkin berjalan sekitar setahun, udah gitu mereka akan hidup bersama sebagai suami istri. Namun pada waktu tunangan, ya sudah secara status sudah suami istri, meskipun mereka belum melakukan hubungan suami istri. Ternyata Maria sudah mengandung. Dan Matius memberi kepada kita dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi tanpa ada benih dari Yusuf. Di perikop paralel dalam Lukas pasal yang kedua, kalau kita lihat kedua, ya pembaptis ya. Oke.
Nah, di sini dikatakan dari 6-7, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kita diinformasikan Yesus anaknya yang sulung, yang pertama. Nah ini kalau kita lihat, bandingkan dalam Matius pasal 1-nya tadi, ayat yang ke-25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, ya, yang harusnya ada tambahannya, anaknya laki-laki yang sulung, seperti dalam Lukas tadi ya, yang pertama, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita cek ya dalam Yunani-nya 1 ayat 25. Ini ya. Oke, nah kita lihat ada perbedaan di sini. Jadi sekali lagi dalam teks Yunani yang critical text, jadi langsung ya, anaknya laki-laki, huion, dan ekalesen menyebut namanya Yesus ya. Ini critical text ya. Nestle Allen, Westcott Hort. Nah, yang Bizantin itu masuk ke TR, Ortodoks juga, Scrivener juga, Tischendorf CT, Stefanus juga, lihat. Nah, di sini ya. Eteken huion, eteken ton huion, auteston prototokon. Ini yang tidak ada ya, auteston prototokon. Nah, ini yang dihilangkan dalam CT ya. Kalau Anda lihat di sini nggak ada ya, autest huion titik. Di sini ada huion, laki-laki, autest anaknya laki-laki, ton prototokon yang pertama. Ton prototokon. Auteston prototokon. Nah, itu yang dihilangkan. Nah, ini dihilangkan. Harusnya ada ini. Ya. Nah, LAI, TB ngikutin yang CT ya. Jadi diterima Alkitab kita harusnya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung atau yang pertama, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Maria dengan Yusuf tidak berhubungan suami istri sampai Maria melahirkan Yesus. Tapi setelah itu, ya mereka hidup bersama sebagai suami istri. Sehingga kita dapatkan dalam Matius pasal 13 ada adik-adik tiri daripada Tuhan Yesus ya. Coba kita lihat Matius pasal 13. Nah, Matius 13. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Lalu takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, ini
Sebesar kemungkinan adalah 4 adik laki-laki tiri Tuhan Yesus ya pada waktu dia jadi manusia. Yakobus yang penulis surat Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, kemudian masih ada adik perempuan juga ya. Dan bukankah saudara-saudara perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi setelah Maria melahirkan Yesus, Maria ya hidup bersama dengan Yesus sebagai suami istri. Mereka masih punya setidaknya ada 5 anak, 5 atau 6 ya. Anak lainnya ada Yakobus, Yudas, lagi tadi, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, kemudian saudara-saudaranya perempuan 6 ya, minimal 6. Dan ini fakta ini menggugurkan akan pandangan ini, the perpetual virginity of Mary. Jadi doktrin dari gereja Katolik yang mengajarkan bahwa Maria perawan Maria ya, terus-menerus perawan. Ya, tidak ya, kemudian Alkitab mencatat pasal 13 setelah ya Maria perawan waktu dia melahirkan Yesus, tapi setelah dia melahirkan Yesus, anaknya yang sulung yang pertama, dia hidup bersama dengan Yesus sebagai suami istri seperti pada umumnya, dan dari hasil mereka ya ada anak-anak lainnya ya dalam Matius pasal 13 itu adik tirinya. Nah, untuk mendukung konsep dari perpetual virginity of Mary yang diajarkan oleh GKR ini, mereka biasanya akan sebutkan, Matius 13 itu sepupunya Yesus, itu bukan sungguh-sungguh adik satu ibu ya. Tapi ya kita lihat lebih kuat ya, dalam Matius pasal 13 itu mengacu kepada itu adik tirinya ya, karena penekanannya adalah orang-orang di situ menolak Yesus karena keluarganya ya, keluarga yang biasa kok ya. Adik-adiknya juga bareng sama kita kok gitu ya. Jadi penekanannya pada di situ kalau dari konteksnya. Kita dia punya adik cowok, cewek, anak tukang kayu, masa dia Tuhan? Jadi nothing special. Dia tidak tinggi kayak Saul, mungkin tidak ganteng sekali atau berotot. Satu-satunya kelebihan Tuhan kita adalah pengajarannya, karakternya. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Sehingga lebih cocok di sini, ya. Jadi dia bukan anak tunggal, ya, dia anak sulung, masih punya adik-adik. Jadi ini mematahkan akan konsep perpetual virginity of Mary, ya, Maria yang terus-menerus perawan. Oke, kemudian kembali ke dalam kita lihat lagi. Nah, kelahiran Yesus Kristus. Di sini Matius mengutip Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di dalam ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi siapa ini? Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, coba kita lihat kutipannya ya. Ini pembuatan dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, perhatikan di sini seorang perempuan muda, ini nubuatan. Sini. Nah, seorang perempuan muda. Nah, seorang perempuan muda ini dari kata Ibrani Alma. Orang perempuan muda, Alma. Seorang perempuan muda bisa dua kemungkinan.
dia masih perawan atau sudah bukan perawan ya. Apalagi di zaman sekarang banyak perempuan muda yang sudah tidak perawan. Nah, tetapi Matius ya, atas inspirasi Roh Kudus menjelaskan ya, bahwa seorang perempuan muda di sini dalam bahasa Ibrani-nya Alma ya. Coba saya cek lagi. Saya bagus. Ah, ini. Alma ya, Alma. Alma. Ya. Maiden ya. Jadi girl, maiden. Alma. Nah, oleh Matius ya, perempuan muda dipastikan lagi bahwa perempuan yang muda itu bukan sekedar perempuan muda yang umur yang muda tapi tidak perawat. Tapi seorang dara ya. Matius bilang sesungguhnya anak dara itu akan mengandung. Kata dara perawan. Itu dipakai kata Parthenos. Manusia. Parthenos. Parthenos sudah tidak bisa diganggukan lagi. Ini ya dara ya, perawan. Parthenos. Perawan. Jadi tanpa ada campur tangan dari benih laki-laki ya, Parthenos. Saya ketik di sini. Parthenos. Nah, jadi Matius yang menunjukkan yang bisa memenuhi kualifikasi sebagai Mesias, Raja orang Yahudi. Nomor satu adalah dia harus orang Yahudi, keturunan Abraham. Dia harus anak Daud, ya. Orang Yahudi, kemudian anak Daud. Ya. Orang Cina nggak bisa jadi Mesias. Ya. Orang Amerika nggak bisa, dia orang Indonesia nggak bisa, ya. Harus orang Yahudi. Nomor dua, dia harus anak Daud, keturunan Daud. Nomor tiga, Mesias kelahirannya harus spesial. Kelahirannya dia harus dilahirkan oleh seorang perawan. Tidak boleh ada benih laki-laki. Dia harus dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, jadi Matius ingin menunjukkan ya, dari tiga persyaratan ini dalam pasal 1, siapa pribadi yang bisa memenuhi kualifikasi ini. Nah, dia adalah Yesus ya, dari Nazaret. Ya. Oke, kita kembali ke silabus kita. Pengumuman kelahiran, pengenapan nubuatan dan kelahirannya. Oke, kita masuk ke poin ketiga, ya. Masuk ke pasal yang kedua. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ketik ya. Masuk ke pasal yang kedua. Masa kanak-kanak sang raja, pasal 21 sampai pasal 23. Kemudian kita lihat lagi ada
masa kanak-kanak sang raja pada waktu dia lahir, kemudian datang orang-orang Majus dari timur. Nah, orang-orang sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini juga menarik ya. Kemudian melanjutkan pasal 1 tadi, Matius memberikan lagi detail. Seseorang kalau dia ingin memenuhi kualifikasi sebagai Mesias, dia harus keturunan Abraham, orang Yahudi, keturunan Daud, karena tata kerajaan yang kokoh selama itu diberikan kepada Daud dan keturunannya. Dia harus dilahirkan dari seorang perawan, kemudian dia harus dilahirkan di kota yang telah ditentukan oleh Tuhan, yaitu apa? Bethlehem. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, dari timur ini ada yang menafsirkan ini bisa Babel atau Media Persia, tapi ya terjadi persoalan ya. Babel dan Media Persia mungkin dari timur. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, dari mana orang-orang Majus ini tahu ada raja orang Yahudi yang dilahirkan? Ini ada nubuatan. Ya. Kalau kita lihat dalam Bilangan 24. Bilangan 24 ayat yang ke-17. Nah, ini adalah tutur kata Bileam bin Beor. Bileam bin Beor ini bukan orang percaya ya. Tapi setiap kali dia mau mengutuk Israel, Tuhan memutar lidahnya kemudian jadi memberkati Israel. Nah, kemudian di dalam salah satu ucapannya dia bilang, aku melihat dia, bilang 24 ayat 17, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Lihat, bintang terbit dari Yakub. Jadi nubuatan Bileam ini tampaknya menjadi satu nubuatan yang meluas, ya. Punya cukup pengaruh di antara bangsa-bangsa. Sehingga mereka tahu bahwa kelak akan ada seorang yang istimewa yang muncul dari Israel. Ya. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Hingga ketika para orang-orang Majus ini, mereka adalah para astronomi, ya, astronomer, misalnya, peneliti benda-benda angkasa, mereka melihat ada satu bintang yang tampaknya bukan BBB, ya, bukan bintang biasa, dan mereka langsung mengingat akan nubuatan Bileam. Ya. Ini tampaknya bintang yang spesial, ya. Dan mereka bisa langsung mengkaitkannya dengan nubuatan Bileam bahwa akan ada muncul raja dari Israel. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Nah, sehingga mereka datang ke Yerusalem untuk bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan mereka bisa menghubungkannya.
Dan kita lihat lagi, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, ini kutipan dari Mika 5 ayat 2. Jadi kita lihat lagi di sini bagaimana sekali lagi Matius menggiring membacanya. Seseorang yang ingin memenuhi kualifikasi sebagai Mesias harus keturunan Abraham, orang Yahudi, keturunan Daud, kemudian harus dilahirkan dari seorang perawan, kemudian dilahirkan di kota yang ditentukan, yaitu Bethlehem, dan kemudian pada waktu kelahirannya ada bintang. Ada bintang. Yang mana semuanya ini hanya bisa dipenuhi oleh satu pribadi, yaitu Yesus dari Nazaret. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini ya pura-pura ini ya, tidak tulus ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, ini juga ada satu bintang yang supernatural ya. Jadi ada orang bilang, oh ini adalah konjugasi planet, oh ini adalah meteor. Kalau meteor kan sekali numpang lewat, gitu ya. Konjugasi planet kan diam saja. Tapi kalau ini bintang yang supernatural. Ya. Bintangnya dikatakan mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya. Bintangnya pas ya, di atas tempat anak itu berada, di rumah di mana bayi Yesus berada. Jadi kalau kita lihat bulan atau bintang kan, kita pergi ke mana ya, jalan 10 kilo kita lihat ya bintangnya ya kurang lebih masih di situ-situ juga ya. Tapi kalau bintang ini berbeda. Bintang ini menurut mereka tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi ya, ini supernatural. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka, lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari sinilah akhirnya banyak orang beranggapan karena ada 3 persembahan yang diberikan di situ, emas, kemenyan, dan mur. Ini jumlah orang Majusnya ada 3 ya. Kami 3 orang Majus. Ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa saja lebih ya. Bisa saja lebih karena kedatangan 3 orang tidak akan membuat heboh satu kota. Tapi kedatangan ya banyak orang justru bisa membuat satu kota heboh ya, Salem. Ya bisa lebih. Dan memang yang mereka bawa 3 ya. Kalau menurut tradisi ini ya, nama daripada orang-orang Majus itu ya, 3 orang Majus itu adalah ini yang memberikan emas, Anoson. Blank. Menurut tradisi Yahudi ya. Anoson ini yang kasih emas, kemudian kasih
Kemenyan. Nah, alitar, ini kemenyan ini. Kasimur. Bertelisi ini. Kisah. Ya, meskipun tidak bisa diketahui secara pasti ya. Mas, kemudian mur, menurut tradisi. Tapi ya, mungkin lebih dari 3 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi menariknya dikatakan dalam pasal 2 itu ayat yang ke-11 ya. Matius 2:11. Orang-orang Majus itu masuk ke mana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi orang-orang Majus bertemu dengan Maria dan Yesus di rumah itu. Jadi bukan di palungan ya. Kalau kita lihat yang banyak di lukisan atau gambar, di kartu ya, foto nativity ya, nativity of Jesus Christ. Nativity. Nah, gambar yang beredar itu ya orang-orang Majus ini datang waktu Yesus berlahir di goa ya, nativity. Nah, di goa gitu. Tuh. Nah. Tetapi menurut Alkitab orang-orang Majus ini datang kemana? Ya, ayat 11, masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi sudah di rumah ya, Yesus dan Maria. Kemudian kita lihat lagi 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan masih pakai mimpi pada waktu itu ya, untuk memperingatkan kepada orang-orang Majus untuk jangan pulang kembali lewat jalan yang sama. Jadi kita melihat ada peningkatan ya, ada peningkatan, ada semakin jelas bahwa seseorang yang ingin memenuhi kualifikasi sebagai Mesias, seorang Yahudi, anak Daud, lahir dari seorang perawan, lahir di kota Bethlehem, kemudian ada bintang yang terkait dengan peristiwa kelahirannya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Coba kita lihat outline. Pada pertanyaan silakan langsung. Di Bethlehem, kemudian di Mesir. 2:13 sampai yang ke-15 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, dan ambilnya anak itu serta ibunya, dan malam itu lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana supaya hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Ini kutipan dari Hosea 11 ayat 1. Ini kutipan dari Hosea 11 ayat 1. Jadi kita lihat bagaimana Matius sudah berapa kali dia mengutip perjanjian lama. Jadi penulis tampaknya fasih dengan perjanjian lama. Ya, ini cocok dengan Matius sebagai seorang Lewi. Dan Matius menunjukkan lagi bagaimana dia menerapkan Hosea 11 ayat 1 ini itu kepada
Yesus. Ya. Kalau kita lihat Hosea 11 ayat 1, ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, Matius atas inspirasi Roh Kudus melihat bahwa ayat ini digenapi ya, pada waktu Yesus Kristus ya, sebagai seorang Israel yang sejati, ya, masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir ya dibawa ke Mesir untuk disembunyikan dari Herodes, dan kemudian dari Mesir dipanggil. Ya. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya. Jadi masa kanak-kanak sang raja di Bethlehem, di Mesir, kemudian di Nazaret. Nah, sebelum ke Nazaret kita lihat lagi ketika Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria untuk pergi ke Mesir, ya puji Tuhannya, Tuhan sudah siapkan emas ya, pemberian daripada orang-orang Majus itu sebagai operasional selama mereka tinggal di Mesir. Di kota mananya ya ada banyak prediksi yang dibuat ya, di kota Mesir mana, ada juga yang bilang ada yang bilang pergi ke Alexandria, ada yang pergi ke ya daerah Mesir situ, tapi kita tidak tahu dan pasti ya. Nah, mengikuti peristiwa itu, kemudian terjadi apa? Terjadi pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi, dia tidak mau ambil resiko. Ya. Maksimal 2 tahun, biar tidak bisa lolos, ya, 2 tahun ke bawah, ya, bunuh semua. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih, Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ini kutipan dari Yeremia 31 ayat 15. Oke, terdengar suara di Rama. Ratap tangis yang amat sedih. Rahel mengisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kita lihat dari Yeremia 31 ayat 15. Inilah firman Tuhan, dengar di Rama, terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Jadi Rahel sini menggambarkan ibu-ibu daripada wanita Israel. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Nah, kemudian Matius melihat bahwa ayat ini digenapi pada waktu pembunuhan bayi-bayi di Yerusalem. Di mana ibu-ibu wanita Israel yang digambarkan dengan Rahel meratapi anak-anaknya. Jadi kita lihat bagaimana Matius membangun sekali lagi eskalasi ya, ada peningkatan. Jadi pada waktu Mesias dilahirkan akan terjadi, ya, dia akan dipanggil dari Mesir, kemudian akan terjadi pembantaian anak-anak. Akan ada wanita-wanita Israel yang bersedih karena anak-anaknya mati, ya, dibunuh. Kemudian kita lihat yang ketiga di Nazaret, 2 ayat 19 sampai ayat 23. Sesudah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel,
karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ya, Herodes, ya. Herodes mati mengenaskan. Yang Herodes dikenal sebagai seorang raja wilayah yang kejam, sehingga ada perkataan lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Jadi babinya betul-betul dipotong, jadi anaknya sudah pasti disembelih, dipotong karena takut anaknya mengambil alih daripada tahtanya Herodes. 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut pergi ke sana karena disehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Orang Nazaret. Nah, poin yang saya angkat di perikop ini adalah pertama, orang Nazaret. Kalau di dalam kitab Nazaret ayat 23, bukan King James-nya, berbeda. 23 dibilang, he shall be called a Nazarene. A Nazarene. Dan saya bawa ke sini, a Nazarene. Nah, a Nazarene. Nah, a Nazarene seringkali disalahpahami oleh banyak orang Kristen. Arti dari a Nazarene, karena namanya ya, a Nazarene itu seorang nazir atau orang yang dari Nazaret. Orang dari Nazaret. Nah, dalam hal ini, Nazarene ini mengacu kepada ya, karena ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret, sehingga ia akan disebut orang Nazaret. Jadi Nazarene bukan berarti Yesus seorang Nazir, tapi seorang yang tinggal di Nazaret. Nah, karena banyak orang yang salah paham Nazarene bahwa itu mengacu kepada seorang Nazir. Jadi Yesus ini seorang Nazir. Karena Yesus adalah seorang Nazir, nah, Nazir itu tidak boleh ada pisau cukur yang menyentuh rambutnya, seperti Simpson yang Nazir. Yohanes Pembaptis itu Nazir, tidak minum alkohol, anggur. Pisau cukur tidak menyentuh rambutnya, sehingga rambutnya gondrong. Nah, seringkali, Jesus a Nazarene, dia Nazir, sehingga digambarkan Yesus rambutnya gondrong, karena seorang Nazir. Sehingga banyak kita lihat ya gambaran Yesus, foto-foto tentang Yesus. Kalau kita selesai di Google ya, Jesus, lihat semua rambutnya gondrong, panjang, gondrong. Kenapa? Karena salah memahami Nazarene sebagai seorang Nazir. Nazarene itu maksudnya adalah seorang yang dari Nazaret. Kalau seorang Nazir, pisau cukur yang menyentuh rambutnya, jadi gondrong rambutnya Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa adalah keinginan bagi seorang laki-laki jika ia berambut gondrong. Ya, kita buka dalam TB.
Oke, kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus yang ke-11. Ayat 14 ya. Bukankah alam sendiri menyatakan padamu bahwa adalah keyakinan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jadi ya, Tuhan Yesus menginspirasikan tulisan Paulus, kasih tahu keyakinan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Masa kemudian saya belum share itu ya kitabnya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa ada keyakinan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jadi kalau Tuhan Yesus bilang begini melalui Paulus, keyakinan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, masa kemudian ya ia sendiri yang rambutnya panjang ya, gondrong. Ini adalah gambaran yang salah karena memahami Nazarin yang salah. Bukan seorang Nazir, Nazarin maksudnya adalah seorang yang dari Nazaret. Oke. Kemudian nomor 1, yang keduanya kita mau lihat di mana ada kutipan bahwa kenapa firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, kalau Anda cari kutipannya Anda tidak akan ketemu. Ya. Jadi banyak yang berupaya untuk ya berakrobat, ini ambil dari kata tunas, nitsar, apa segala macam. Tapi cara mudah untuk menjawabnya adalah perhatikan kata kuncinya, yaitu yang disampaikan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi ini adalah ucapan nabi secara oral, ya, secara lisan, turun-temurun diteruskan bahwa Mesias akan disebut orang Nazaret. Dia akan tinggal di Nazaret. Jadi disampaikan, tidak tertulis. Ya, kemudian baru dituliskan oleh Matius bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kalau Anda cari nggak ada ya, karena ini disampaikan. Ini nubuatan atau wahyu secara lisan yang turun temurun ya disampaikan. Jadi kita melihat bagaimana Matius membangun satu eskalasi ya, dari sekian banyak manusia yang bisa memenuhi persyaratan sebagai Mesias, raja. Nomor 1, dia harus keturunan Abraham, orang Israel, dia anak Daud, kemudian dia harus dilahirkan dari seorang perawan, dilahirkan di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Pada waktu lahir ada bintangnya khusus, kemudian dia juga harus pernah ke Mesir karena dia akan dipanggil dari Mesir. Harus terjadi ada pembunuhan bayi-bayi pada waktu masanya. Kemudian dia juga akan tinggal di kota Nazaret. Ya. Nah, dari sekian banyak kandidat, hanya ada satu yang bisa memenuhi semua itu, yaitu Yesus dari Nazaret. Jadi di sini Matius sedang berusaha untuk menunjukkan ya, kepada para pembacanya, terutama kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus dari Nazaret ini bukan pribadi manusia biasa. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah raja, ya, orang Yahudi yang selama ini dinanti-nantikan. Oke, itu sampai ke pasal yang kedua. Oke, dan kemudian nanti kita akan masuk ke pasal yang ketiga, ya, persiapan sang raja. Oke, ini mungkin pertemuan kita yang berikutnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya di 2 pasal pertama?
Anda bisa mengikuti. Nah, ini saya rekam, nanti saya upload ya paling. Ya. Ada yang mau ditanya atau ada yang terlalu cepat? Iya, silakan Pak Arisman. Mau tanya apa? Bisa diketik Pak Arisman. Diketik di public chat. Ya, Pak Arisman, angkat tangan, mau tanya pertanyaan bisa diketik itu Pak, di public chat kalau ada pertanyaan. Kalau mau angkat tangan karena pegel. Ya. Oke, jadi tanya. Kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita selesai. Ya. Ditik. Masuk. Oke. Pak Arifin, saya mute dulu ya Pak. Ya. Oke, baik. Tidak jadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelas kita malam hari ini sampai di sini. Ya, kita sudah masuk pasal 1 sampai pasal yang kedua yang di GIDS. Ini berarti sudah masuk ke 2 minggu ya, batal tambah. Jadi silakan tetapkan putusan Anda mau lanjut atau tidak. Ya. Kemudian jangan lupa, saya harap sudah dipilih ketua kelas, kemudian Anda nanti sudah di jadwal ya. Di jadwal siapa yang in charge di minggu ini, minggu depan untuk mempersiapkan kelas yang harus audio dan videonya. Jadi nggak perlu dibebankan ke satu orang. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lainnya, kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pertemuan kedua kelas Eksegesis Matius pada tahun ini ya Tuhan. Pimpin kiranya apa yang kami sudah bahas dan juga pelajari dapat menjadi masukan, dapat juga kami uji, sedikit ulang, dan apabila kami menerimanya, kami juga dapat ajarkan dan bagikan kepada orang-orang lain juga. Mohon Kau pimpin Tuhan agar Roh Kudus menerangi hati kami, jika kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran di balik pada firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami serahkan juga waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, saya ucapkan selamat malam semuanya. Ya, selamat beristirahat, ya Tuhan Yesus menyertai, ya Maranatha.